Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan proses pembuatan SIM. Pertama adalah kita daftar tes kesehatan dulu untuk SIM A dan SIM C. Di sana kita isi form kesehatan. Setelah itu kita bayar asuransi 30.000, bayarnya 30.000, dan kita akan mendapatkan kartu asuransi dari asuransi tersebut. Jangan lupa bawa pensil dan pulpen sebelum menuju gedung Satpas, karena di sana nggak ada yang jual pulpen. Nah, kita pertama menuju loket pendaftaran. Nah, daftar itu kita akan melakukan pembayaran. Di sana ada pihak staf bank yang akan melayani kita. Siapkan uang untuk daftar SIM C kurang lebih 100.000 rupiah. Nah, kita daftar, setelah itu kita isi formulir SIM C. Jangan sampai salah isinya. Nah, di sana nanti di balik registrasi itu ada petunjuknya. Nah, setelah itu kita ke loket 7 dulu. Loket 7 untuk melakukan data identitas. Setelah itu kita foto. Setelah itu kita ke ruang tes teori SIM C. Di sana kita ngantri bergantian di ruang SIM C. Kita di sana ada 30 soal. Nah, 30 soal kita harus benar, minimal itu 26 atau 25 ya. Nah, waktu itu alhamdulillah saya lulus 25 soal. Nah, sambil nunggu tes untuk ngisi waktu, sholat dulu bisa, makan siang dulu sebelum tes praktek. Nah, kita masukin ke ruang praktek SIM C yang menegangkan. Nah, kita di sana ada petunjuknya kok. Ada menuju ruang praktek SIM C. Ada sana kita ke loket 7. Nah, di loket 7 itu kita itu ketemu dengan petugas. Nanti kita memberikan bukti lulus tes teori. Nah, setelah itu kita dikasih form lagi. Nah, formnya itu diberikan kepada petugas yang jaga di tes praktek. Nah, setelah itu kita ngantri, berdoalah supaya urusannya mudah selesai. Nah, ada petunjuk-petunjuknya di sana. Nah, nanti itu setelah itu kita dapat bukti lulus atau tidak. Nah, bawa ke loket 11. Nah, di situ kita ditentukan lulus atau tidak. Kalau tidak lulus, balik lagi minggu depan. Ya, tetap semangat, jangan sampai lemah. Di sini saya mau memberi informasi bagaimana caranya lulus dalam pengalaman saya. Pertama, kaki itu nggak boleh menggunakan kaki kanan, harus kaki kiri selalu. Ingat, kalau kaki kanan, kaki kita ditabrak sama mobil yang sebelah kanan kita. Makanya gunakan kaki kiri. Setelah itu perhatikan, kalau dalam berkendara kita harus selalu menoleh ke belakang atau ke samping. Jangan jalan nyelonong aja. Nah, kita pertama itu adalah tes praktek pertama adalah uji praktek keseimbangan jalan lurus. Kecepatannya harus 30. Kalau di bawah itu nggak lulus. Terus kita ada kecepatan menghindar. Rem menghindar kecepatan 30. Ya. Nah, di situ ada rambu-rambu. Lihat kalau bendera hijau berarti boleh jalan, semua bendera itu nggak boleh ditabrak. Nah, itu ya, di situ ada siksak itu kecepatannya harus 30 km per jam. Nah, ini yang untuk uji praktek angka 8 ini agak rumit, harus latihan dulu di rumah. Mentok pipa itu nggak boleh, nanti nggak lulus. Jadi harus benar-benar tidak menyentuh. Nah, kalau angka 8 lulus. Nah, tes yang terakhir adalah tes belokan bentuk U. Nah, di situ U-turn, kaki nggak boleh turun, kaki kiri. Nah, kalau turun ya nggak lulus. Nah, ibu itu nggak tahu lulus apa enggak itu. Ya, nah ini pengalaman saya yang sering tidak lulus itu adalah di patok-patok dan ngerem, menghindar. Banyak yang nggak lulus. Nah, waktu itu saya tes pertama nggak lulus. Aduh, tes kedua juga nggak lulus, sedih juga.
semangat lagi, tes ketiga enggak lulus lagi. Apa boleh buat? Tetap semangat, tes keempat tidak lulus lagi. Tapi tetap semangat, tes kelima tidak lulus lagi. Pada tes ujian praktek yang kelima, saya tidak lulus kembali karena waktu itu saya terjatuh waktu tes patok siksak kecepatan 30 km. Waktu itu saya biar lulus saya kencengin, pas ngerem jatuh. Ya qadarullah belum lulus lagi, akhirnya sampai yang tes ke-6 saya lalui, alhamdulillah pada tes yang ke-6 lulus. Terima kasih Pak Polisi yang waktu itu dinas. Alhamdulillah tes praktek dari soal 1 sampai 5 alhamdulillah lulus semua. Terima kasih, semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.